sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Salam damai sejahtera bagi kita semua dan salam jumpa lagi bersama Guru Roni di channel SDN Fatu Bayi. Semoga anak-anak semua tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang ringkasan materi tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema yang pertama rukun dalam perbedaan. Oke, kita mulai dari kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Yang pertama, kata apa? Yaitu untuk menanyakan hal atau peristiwa. Siapa? Untuk menanyakan seseorang atau pelaku dalam suatu peristiwa. Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Dan kata di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kemudian kita lihat lagi ada kata mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa, dan kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Kita lanjut lagi ke materi makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi anak-anak bisa lihat yang pertama yaitu menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Dan yang ketiga pengakuan dari dunia luar. Yang keempat bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Dan yang kelima adalah landasan atau dasar untuk bersikap terhadap dunia. Jadi anak-anak semua harus tahu ya makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi kita yang ketiga, yaitu cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kita lihat yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Itu disebut dengan xerofit. Contohnya adalah tanaman kaktus. Kemudian yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Itu disebut dengan halofit. Contohnya tanaman bakau. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Itu disebut dengan hidrofit. Contohnya tanaman teratai. Yang keempat, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab disebut dengan higrofit. Contoh tanaman lumut. Dan yang kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Contoh tanamannya adalah kantong semar. Oke, itu adalah cara tumbuhan beradaptasi. Kita lanjut ke materi makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dan perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya ke materi yang berikut. Pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Ingat ya anak-anak, di lingkungan masyarakat, bukan di lingkungan keluarga atau sekolah. Yang pertama, di lingkungan masyarakat kita perlu bersikap peduli. Yang kedua, kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan meskipun berbeda suku atau agama. Yang ketiga, kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Manfaat yang diperoleh apabila kita menerapkan nilai-nilai persatuan. Yang pertama, kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Kita lihat lagi yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah.
Jadi anak-anak, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita harus memegang teguh nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Baik anak-anak, untuk video pembelajaran kita kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa materi yang sudah dibagikan terus dipelajari, walaupun di rumah harus tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa di video yang akan